Sebuah anime atau drama series mungkin sudah menjadi kebutuhan wajib untuk menghilangkan rasa lelah dan juga digunakan sebagai media untuk mengistirahatkan otak. Bagi para kaum wibu nolep dan juga para kaum introvert, mungkin menonton film jauh lebih menyenangkan daripada harus mencari hiburan di luar rumah. Saking seringnya nonton film atau anime, mungkin sudah tidak asing lagi dengan sebuah istilah sequel, prequel, remake, dan sebangsanya. Dan buat yang belum tahu, selamat datang di Sekolah Wibu. Di sini kita akan belajar segala sesuatu hal yang berbau tentang Jepang, terutama segala sesuatu yang berkaitan dengan anime. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu sequel, prequel, remake, reboot, dan juga spin-off pada sebuah film maupun anime dan juga game sih sebenarnya. Dan daripada banyak basi-basi, mendingan kita langsung menuju ke pembahasan, tapi ya setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Yang pertama ada sequel. Sequel adalah istilah untuk lanjutan cerita dari sebuah film maupun anime. Biasanya setiap film atau anime yang mendapatkan atau memiliki sequel ini terdapat sebuah embel-embel nama atau format nama yakni season 2, 3, 4, atau kalau nggak season ya biasanya part 2, part 3, 4, dan seterusnya. Atau jika dalam light novel, sequel ini memiliki format nama yakni volume 2, 3, dan seterusnya. Untuk contoh kasusnya adalah anime Sword Art Online Season 2, itu adalah sequel dari anime Sword Art Online Season 1. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa nggak mulai dari angka 1 aja? Dan kenapa langsung angka 2? Ya namanya juga lanjutan cerita, kalau dimulai dari angka 1 itu namanya adalah awalan cerita, Pak. Karena secara sederhana, sequel ini adalah lanjutan cerita dari suatu film, anime, light novel, hingga manga. Ingat, lanjutan cerita ya. Ya intinya kalau ada anime dapat season 2 atau season 3 dan seterusnya, itu namanya adalah sequel. Yang kedua ada prequel. Jadi prequel ini adalah sebuah cerita atau kejadian yang berlatar sebelum cerita pertama dibuat. Istilah prequel ini sering disebut juga sebagai backstory. Misalnya terdapat sebuah cerita yang mengisahkan tentang suatu karakter yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yang mulu anjir. Namun pada versi pertama atau season pertama dari cerita tersebut, tidak dijelaskan dari mana karakter tersebut mendapatkan kekuatan yang sangat besar itu. Dan dibuatlah prequel atau backstory dari karakter tersebut, di mana pada versi prequel itu menceritakan tentang di mana karakter tersebut mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Jika dalam kasus anime mungkin salah satu contohnya adalah anime No Game No Life, di mana pada anime No Game No Life tersebut menceritakan tentang sebuah dunia game atau lebih tepatnya sebuah dunia papan catur atau yang berbentuk papan catur. Nah, karena pada anime No Game No Life ini tidak dijelaskan tentang awal mula terbentuknya dunia papan catur itu, dibuatlah sebuah prequel yang berjudul No Game No Life Zero, di mana pada versi prequel atau No Game No Life Zero ini menceritakan tentang awal mula terbentuknya dari dunia game atau dunia yang berbentuk papan catur itu. Atau jika disederhanakan, prequel ini adalah flashback dari sebuah cerita, tapi ya bener-bener full flashback. Dan berbicara mengenai No Game No Life Zero, saya pernah membuat konten seluruh alur cerita anime No Game No Life Zero di channel ini. Dan bagi yang belum nonton, ya kalau ada waktu nanti silahkan jangan lupa untuk ditonton ya. Anjas promosi. Yang ketiga ada remake. Remake adalah istilah untuk pembuatan ulang suatu film, anime, hingga game yang telah dirilis sebelumnya. Biasanya remake ini dibuat dikarenakan pada versi sebelumnya, suatu film, anime, hingga sebuah game sangat laku keras di pasar dan disukai oleh banyak orang. Dalam segi alur cerita atau jalan cerita, versi remake ini bisa dibilang sama seperti versi aslinya atau versi originalnya. Meskipun ya terkadang terdapat suatu kejadian atau adegan tambahan untuk melengkapi sebuah cerita pada karya tersebut. Ketika suatu film, game, atau anime di remake, biasanya kualitas grafis yang disajikan akan jauh lebih meningkat. Atau grafisnya tuh akan jauh lebih bagus daripada versi originalnya. Kita ambil contoh kasus pada sebuah video game yang berjudul Resident Evil 2 atau Resident Evil 2. Buat yang belum tahu, jadi Resident Evil 2 ini adalah game yang dikembangkan oleh perusahaan Capcom dan dirilis pada tahun 1998 di PS1 atau lebih tepatnya adalah PlayStation. Mungkin di zaman sekarang atau di tahun ini, game Resident Evil 2 bisa dibilang sudah sangat ketinggalan jauh dalam segi grafis. Ya bisa dibilang gambarnya tuh sangatlah burik lah kayak game sebelah.
Tek 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 tek, dan muncullah sebuah game Resident Evil 2 versi remake. Dimana pada versi remake ini kualitas grafis lebih ditingkatkan dan terdapat sedikit tambahan adegan untuk melengkapi sebuah cerita. Ya kalau bisa dibilang sih perkembangan grafisnya tuh mengikuti zaman saat ini, yang dimana gambarnya tuh pada bening-bening. Tentu hal ini dilakukan atau hadirnya versi remake karena pada versi game Resident Evil 2 original atau versi PlayStation, pada masanya game tersebut sangatlah populer dan dimainkan oleh banyak orang. Dan tentunya orang-orang yang pernah memainkan game tersebut mungkin juga akan secara otomatis akan membeli versi remake-nya. Kenapa? Nggak tahu yang pasti karena apa, tapi ketika memainkan game jadul atau game yang sudah lama kita tidak pernah mainkan, terkadang akan memicu sebuah rasa natsukasi atau sebuah rasa nostalgia atau kenangan di masa lalu lah kalau nggak tahu. Apalagi pada versi remake ini kualitas grafis atau gambarnya tuh ditingkatkan jauh lebih jelas. Jadi ya ketika memainkan game tersebut tuh nggak bikin mata rusak karena gambarnya udah nggak burik atau nggak pecah. Ya meskipun game dengan grafis burik tuh nggak benar-benar bikin mata rusak sih. Selanjutnya atau yang keempat ada reboot. Reboot adalah istilah untuk pembuatan ulang suatu anime, film, atau sebuah video game. Namun sebuah cerita yang ada di dalamnya atau pada versi reboot ini berbeda dari versi aslinya atau versi pertamanya. Misalnya sebuah kasus yang terjadi pada film yang berjudul Spider-Man. Pada film pertamanya atau versi originalnya atau versi aslinya, karakter Spider-Man ini diperankan oleh Peter Parker dan Peter Parker ini mendapatkan kekuatan tersebut karena kan digigit oleh laba-laba. Nah, dibuat deh Spider-Man versi reboot. Karena pada versi reboot ini biasanya memiliki cerita yang berbeda dengan film pertamanya atau versi aslinya, maka bisa aja pada film Spider-Man versi reboot ini, tokoh utama yang dulunya diperankan oleh Peter Parker berubah menjadi Rami Malek, misalnya loh ya. Dan bisa aja penyebab dirinya mendapatkan kekuatan super tersebut dikarenakan Rami Malek ini digigit oleh seekor serigala. Atau bisa aja dikarenakan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Umbrella Corporation. Jadi zombie dong, misalnya itu. Yang kelima atau yang terakhir ada spin-off. Spin-off adalah istilah untuk sebuah cerita sampingan dan sering juga disebut sebagai side story. Jadi side story ini adalah sebuah cerita khusus yang dibuat untuk karakter pembantu atau sebuah karakter sampingan dari cerita utama. Spin-off ini dibuat dikarenakan suatu karakter tidak sengaja menarik perhatian para penonton, sehingga akan lebih menarik jika dibuatkan cerita khusus untuk menceritakan karakter tersebut. Dimana pada cerita asli atau cerita utamanya, karakter tersebut berperan hanyalah sebagai karakter sampingan aja. Sedangkan pada versi spin-off ini, karakter sampingan tersebut menjadi karakter utama atau menjadi topik pembahasan. Salah satu anime yang mendapatkan versi spin-off yakni anime dengan judul Danmachi. Nah, pada versi spin-off tersebut memiliki judul yakni Danmachi Sword Oratoria, dimana pada versi jalan cerita utamanya, karakter yang bernama Ice ini hanya berperan sebagai karakter sampingan aja. Sedangkan pada versi spin-off ini, karakter yang bernama Ice yang dulunya hanya sebagai karakter sampingan aja, sekarang menjadi karakter utama. Atau kalau berbicara soal film sih, mungkin spin-off dari film The Conjuring yang berjudul The Nun, dimana seharusnya hantu di film The Conjuring hanyalah sebagai karakter sampingan aja. Namun pada versi spin-off ini, atau lebih tepatnya pada film yang berjudul The Nun, hantu tersebut menjadi topik pembahasan atau cerita utamanya. Ya intinya ngebahas soal hantunya lah. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai apa itu sequel, prequel, remake, reboot, dan juga spin-off. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan dan yang lebih jelas, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sampai bertemu di sesi Sekolah Wibu selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.